Kamu bangun pagi, langkah pertama ke dapur, ambil gelas, tuang air, minum. Hal paling normal di dunia. Tapi pernahkah kamu berpikir, dari mana air itu berasal? Bukan dari keran, dari jauh sebelum itu, dari jutaan tahun sebelum ada pipa, sumur, atau botol plastik. Apa yang diminum manusia setiap hari sebelum semua itu ada? Jawabannya akan membuat kamu tidak pernah melihat gelas di tanganmu dengan cara yang sama lagi. Mulai dari yang paling dasar, air. Tapi, bukan air yang kamu kenal. 3 juta tahun lalu, tidak ada keran, tidak ada sumur, tidak ada filter. Satu-satunya sumber air adalah apa yang tersedia di alam, sungai, danau, genangan hujan, dan lubang-lubang di bebatuan. Dan air itu tidak bersih, tidak pernah bersih. Di dalamnya ada bakteri, parasit, kotoran hewan, dan lumpur. Setiap tegukan adalah taruhan, tapi nenek moyang kamu tidak punya pilihan. Mereka minum, dan mereka bertahan. Kenapa? Karena tubuh manusia sudah beradaptasi selama jutaan tahun dengan air yang kotor. Sistem imun mereka dibangun untuk itu. Usus mereka dirancang untuk itu. Tubuh kamu hari ini masih membawa jejak adaptasi itu. Itulah kenapa sebagian orang bisa minum air sungai dan baik-baik saja, sementara yang lain langsung sakit hanya karena es batu yang tidak disaring. Kamu bukan lemah, kamu hanya tidak lagi berlatih. Tapi air kotor bukan satu-satunya yang mereka minum. Ada sesuatu yang lebih tua dari peradaban, lebih tua dari pertanian, lebih tua dari bahasa. Dan hampir setiap manusia yang pernah hidup di bumi ini sudah meminumnya tanpa pernah merencanakannya. Alkohol, bukan bir dari pabrik, bukan anggur dari kebun. Alkohol pertama di dunia terjadi secara kebetulan. Buah-buahan yang jatuh dari pohon dan tertinggal di tanah mulai fermentasi secara alami. Gula dalam buah berubah menjadi alkohol karena ragi liar di udara. Nenek moyang kamu menemukan buah-buah itu, mencicipinya, dan merasakan sesuatu yang aneh. Kepala terasa ringan, dunia terasa sedikit lebih hangat, rasa takut sedikit berkurang, dan mereka menyukainya. Ini bukan spekulasi. Para peneliti menemukan bukti konsumsi alkohol fermentasi alami pada primata besar, simpanse dan gorila, yang secara aktif mencari buah fermentasi di hutan. Mereka tidak diajarkan, mereka menemukannya sendiri. Artinya, dorongan untuk mencari minuman yang mengubah suasana hati sudah ada jauh sebelum manusia modern muncul. Jauh sebelum ada pesta. Jauh sebelum ada alasan sosial apapun. Tubuh kamu masih ingat ini juga. Setiap kali kamu minum sesuatu dan merasakan relaksasi mengalir, itu bukan kelemahan karakter. Itu jutaan tahun evolusi yang berbicara. Otak kamu dibangun untuk merespons alkohol, karena nenek moyang yang menemukannya mendapat kalori ekstra, tidur lebih baik, dan mungkin sedikit lebih berani menghadapi predator. Setidaknya begitu teorinya. Tapi alkohol bukan satu-satunya minuman yang mengubah tubuh. Ada yang lebih mengejutkan, darah. Di savana Afrika, ketika seekor hewan besar dibunuh, tidak ada yang terbuang. Daging dimakan, tulang dipecah untuk sumsum, organ dimakan mentah-mentah. Dan darah diminum langsung dari tubuh hewan yang baru saja mati. Hangat, segar, dan penuh dengan zat besi, protein, dan garam mineral yang tubuh sangat butuhkan. Ini bukan cerita horor. Ini adalah nutrisi. Suku Masai di Kenya dan Tanzania masih melakukan ini hari ini. Mereka membuat sayatan kecil di leher sapi, mengumpulkan darahnya, dan meminumnya, kadang dicampur dengan susu. Bukan karena tidak ada pilihan lain, tapi karena mereka tahu apa yang dikandungnya. Darah segar adalah minuman energi paling alami yang pernah ada. Zat besi, elektrolit, protein lengkap. Semua dalam satu tegukan. Nenek moyang kamu melakukan hal yang sama. Setiap kali, setiap hasil buruan. Dan kemudian ada susu. Tapi bukan susu yang kamu bayangkan. Manusia purba tidak meminum susu sapi. Tidak ada sapi yang dijinakkan. Tidak ada peternakan. Tidak ada kemasan karton. Satu-satunya susu yang pernah diminum manusia purba adalah susu ibu. Dan hanya sampai usia tertentu. Setelah disapih, tubuh manusia berhenti memproduksi laktase, enzim yang diperlukan untuk mencerna susu. Artinya secara biologis, hampir semua manusia purba tidak bisa mencerna susu hewan sama sekali. Dan ini membawa kita ke sesuatu yang sangat aneh tentang kamu. Jika kamu bisa minum susu tanpa masalah hari ini, kamu adalah hasil dari sebuah mutasi genetik yang terjadi sekitar 7.500 tahun lalu di wilayah yang sekarang disebut Eropa Tengah. Seseorang lahir dengan gen yang membuat tubuhnya terus memproduksi laktase sepanjang hidupnya, bukan hanya di masa bayi. Gen itu memberi keuntungan besar, akses ke sumber kalori yang orang lain tidak bisa sentuh. Gen itu menyebar, dan menyebar, dan menyebar. Hari ini sekitar 35% manusia di dunia membawa gen itu. 65% sisanya, termasuk sebagian besar orang Asia dan Afrika,
masih intoleran laktosa secara alami. Bukan karena ada yang salah dengan mereka, tapi karena mereka adalah manusia yang lebih tua secara genetik, yang belum mengalami mutasi itu, yang tubuhnya masih berjalan pada sistem operasi asli. Tapi kembali ke pertanyaan awal, apa yang benar-benar diminum manusia setiap hari selama jutaan tahun? Air keruh dari sungai, cairan dari buah-buahan, sari dari akar dan tanaman yang diperas dengan tangan, darah hewan segar, alkohol fermentasi yang ditemukan secara kebetulan, dan sesekali cairan dari sarang lebah yang bercampur air hujan menjadi semacam meat primitif. Madu fermentasi yang merupakan minuman beralkohol tertua yang pernah dibuat manusia secara sengaja. Bukti meat pertama ditemukan di Tiongkok, berusia sekitar 9.000 tahun. Tapi kemungkinan besar manusia sudah meminumnya jauh lebih lama dari itu. Hanya saja wadah yang lebih tua sudah tidak tersisa. Tidak ada yang steril, tidak ada yang disaring, tidak ada yang didinginkan. Setiap minuman adalah hasil dari apa yang tersedia, apa yang tidak langsung membunuh, dan apa yang tubuh bisa toleransi setelah jutaan tahun seleksi alam yang keras. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Kenapa kamu hari ini begitu pemilih soal minuman? Air harus dingin, kopi harus dari biji tertentu, teh harus diseduh dengan suhu tepat, jus harus segar, minuman bersoda harus ada esnya. Tubuh kamu tidak butuh semua itu. Tubuh kamu dibangun untuk bertahan dengan air berlumpur dari genangan hujan. Tapi otak kamu, otak yang sama yang dibangun di savana Afrika, sudah belajar bahwa pilihan adalah tanda kemakmuran, bahwa memilih-milih adalah bukti bahwa kamu aman, bahwa kamu tidak dalam bahaya, bahwa kamu tidak harus minum apapun yang ada hanya untuk bertahan hidup satu hari lagi. Ketika kamu menolak air keran dan memilih air mineral bermerek, kamu tidak sedang lebay. Kamu sedang menjalankan program kemakmuran yang dibangun selama 3 juta tahun. Tapi ada satu minuman terakhir yang perlu kita bicarakan. Satu yang paling sering dilupakan. Satu yang mungkin paling penting dari semuanya. Air panas, bukan teh, bukan kopi. Hanya air yang dipanaskan di atas api. Begitu manusia menguasai api sekitar 1 juta tahun lalu, mereka menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Air yang dipanaskan membunuh sebagian besar parasit dan bakteri di dalamnya. Mereka tidak tahu mengapa. Mereka tidak punya konsep kuman. Tapi mereka tahu satu hal. Orang yang minum air panas jarang sakit. Orang yang minum air dingin dari sungai kadang mati. Kesimpulannya sederhana. Air panas lebih aman. Dan dari kebiasaan memanaskan air itulah lahir semua minuman panas yang kamu kenal hari ini. Teh, yang pertama kali diseduh di Tiongkok sekitar 2.700 tahun lalu ketika daun teh jatuh ke dalam air panas yang sedang direbus. Kopi, yang ditemukan di Ethiopia ketika seorang penggembala melihat kambingnya menjadi sangat aktif setelah memakan buah dari pohon tertentu. Coklat panas, yang diminum oleh suku Maya dan Aztec selama ribuan tahun bukan sebagai minuman manis tapi sebagai minuman pahit, kental, dan kuat. Semua bermula dari satu penemuan sederhana. Api dan air, panas membunuh yang berbahaya, dan manusia yang selamat adalah manusia yang terus melakukannya. Kamu masih melakukannya setiap pagi. Hanya saja sekarang kamu menyebutnya menyeduh kopi. Malam ini sebelum tidur, ketika kamu menuangkan air ke dalam gelas, ingat satu hal. Gerakan itu sudah dilakukan miliaran kali sebelum kamu, oleh nenek moyang yang tidak punya keran, yang berjalan bermil-mil untuk menemukan sumber air, yang minum dari genangan yang sama dengan hewan liar, yang bertahan bukan karena airnya bersih, tapi karena tubuh mereka cukup tangguh untuk menghadapi yang kotor sekalipun. Kamu ada di sini karena mereka tidak mati kehausan. Gelas di tanganmu adalah ujung dari 3 juta tahun bertahan hidup.